الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا فصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, husnudzon kami yang sangat kami cintai, kami muliakan, para ahli surga Allah insyaallah. Karena tidak akan memasuki taman surga dengan senang kecuali ahli surga. Dan masjid yang saat ini kita jadikan tempat menuntut ilmu menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita hadirkan puji syukur yang sesungguhnya. Allah telah memilih kita di antara hamba-hamba yang lalai. Di sela-sela kesibukan Anda, bahkan ada juga yang sakit loh yang datang saat ini, ada yang sakit dengan kesibukan yang bermacam-macam. Akan tapi berusaha untuk bisa hadir ke tempat ini karena tahu tempat ini saat ini adalah menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, mengumpulkan kita saat ini, Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang dibaca tadi kuncinya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Fa'alafa baina qulubi. Mempertemukan hati. Di saat kita dalam permusuhan, maka itu adalah dalam kehancuran. Maka nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah di saat Allah pertemukan hati kita. Sehingga dengan dipertemukan hati ini kita berada dalam nikmat yang luar biasa. Hidup saling mencintai. Hidupnya orang yang saling mencintai itu banyak nikmatnya. Yang beli mobil tetangga, kita ikut senang. Yang bangun rumah tetangga, nggak pakai modal, kita ikut senang. Tapi itu si dia yang hidupnya dengan kebencian dan kedengkian, lihat tetangganya beli mobil, dia sakit hati. Maka ta'liful qulub, mempertemukan hati itu penting sekali. Dan baginda Nabi SAW di saat memasuki kota Madinah, sebelum melakukan aktivitas apapun dalam dakwah dan perjuangan beliau, pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati. Mempertemukan hati kaum muhajirin dan kaum ansar. Setelah hati mereka bertemu, layak untuk berjuang. Maka malam ini pun kita harus bicara tentang mempertemukan hati. Hati siapa? Hati kita, ya jelas. Akan tapi kami ingin mencoba lebih khusus lagi. Ini adalah dalam silsilah. Semoga ada pertemuan lagi. Dan di pertemuan yang akan datang mungkin sekarang harus banyak istighfar karena barisannya kacau balau. Semoga Allah mengampuni. Dan biasanya saya tidak mau ngisi pengajian kecuali barisannya rapi. Majelis itu dibagi dua, dibelah. Sehingga sebanyak apapun perempuan tidak akan berdesakan dengan laki-laki. Bukan seperti ini. Mestinya begitu. Cuma hari ini dimaafkan.
Tahun depan ya, karena itu dibelah itu karena apa? Supaya kalau laki berdesakan juga kaum laki, putri berdesakan juga. Jadi sebebasnya, desak-desakan pun adalah perempuan. Ini kalau sini benar, tapi semoga Allah mengampuni. Biar ada nur turun ke tempat ini nanti, insyaallah. Baik. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Kami hari ini ingin mempertemukan hatinya orang yang menjalin hubungan indah. Seharusnya hubungan suami istri, rumah tangga. Sebetulnya ini silsilah banyak, panjang. Kalau bicara tentang mempertemukan hati itu adalah ada orang tua dengan anak, suami istri, saudara dengan saudara. Ini perlu dibahas khusus, harus ada silsilah. Saudara dengan saudara, biarpun bapaknya sama, ibunya sama, ilmunya banyak, bakal menghafal Quran, rebutan waris, ada loh ya. Mana ta'liful qulub, mempertemukan hatinya? Karena tidak pernah dipelajari dengan serius dengan hati. Hari ini kita akan belajar mempertemukan hati antara suami dan istri. Agar hidup indah di dalam rumah tangga, karena disitulah akan tumbuh generasi-generasi hebat. Bicara tentang pendidikan anak, jangan hanya bicara di sekolahan. Akan tapi di rumah harus menjadi madrasah pertama sebelum anak kita masuk madrasah yang lainnya. Pastikan rumah tangga Anda harus indah, hai hamba Allah. Jangan ditawar sedikit pun. Tidak ada orang menikah itu niatnya begini. Ya Allah, aku mau menikah, ingin berantem dalam rumah tangga saya. Ada atau tidak? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada. Sebab kalau ada orang mau menikah niatnya ingin berantem, itu hanya orang gila. Yakin? Gila. Cuman sekarang sayangnya banyak orang gila setelah menikah. Ini repot. Ayo yang rasa gila angkat tangan, nanti didoain sembuh. Tidak begitu wahai hamba Allah. Ayo sekarang kita belajar. Di balik ikatan pernikahan ada Allah, ridho Allah. Di balik akad nikah pahala berlipat-lipat, tapi sekaligus juga dosa yang besar. Berbuat zalim kepada pasangan dosa besar. Jika disebutkan dalam satu riwayat tentang seorang perempuan, tudkar bi kathrati sholati wasyami, seorang perempuan yang disebut banyak sholatnya dan banyak puasanya, banyak ibadahnya, mengagumkan ibadahnya. Sahabat-sahabat mendengar berita tentang wanita tersebut, ya geleng-geleng, hebat. Cuman ada lanjutan kisah wanita yang ahli ibadah. Hanya saja dia punya kebiasaan tu'dhi bihi jironaha. Laha syai'un tu'dhi bihi jironaha. Dia punya kebiasaan nyakiti tetangganya. Dalam riwayat disebutkan bilisaniha, dengan lesannya. Dia seorang perempuan yang tahajud yang banyak, puasa Senin Kemis gak kurang-kurang, Masya Allah, sholat duha, zikir, sholawat dan sebagainya. Cuma dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga celekat-celekit. Apa Nabi menyebutkan? La khaira fiha. Gak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahlin nar. Dia termasuk golongan ahli neraka. Itu yang disakiti adalah tetangga di luar pagar rumah. Bagaimana jika yang disakiti adalah orang di dalam rumahnya? Seorang perempuan ngomong kepada suaminya menyakitkan, suami ngomong kepada istrinya menyakitkan. Yaitu tadi orang gila, mana indahnya. Ada loh orang setiap hari berantem, pagi berantem, ada jadwal berantem. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Subhanallah. Anaknya banyak lagi. Repot. Ya gila betul itu. Kenapa menjalani hidup dengan seperti itu? Jalani hidup dengan keindahan. Ayo kita belajar bersama-sama saat ini. Takutlah berbuat zalim, dosa kepada Allah. Ya, dosa kepada Allah besar, menjadikan sebab murka Allah kepada kita. Tapi dosa kepada sesama manusia juga gede. Bahkan kalau bicara tentang tobat kepada Allah jauh lebih mudah. Para ulama menyebutkan kalau tobat kepada Allah, menyesallah. Tinggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau dengan manusia kita harus ada tambahannya satu, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan kita sakiti.
Dan manusia punya hawa nafsu kadang menggugah emosi kita lalu kita berbuat zalim. Berat urusan dengan manusia. Maka di samping kita membersihkan hati, harus punya ilmu. Memandang manusia dengan penuh kasih sayang. Sehingga kalaupun diganggu dan diganggu dan diganggu, dia tidak akan memberikan reaksi negatif yang menjadikan dia melakukan dosa. Itulah para kekasih Allah. Rumah tangga, lihat. Yang indah. Ayo rumah tangga yang indah. Jangan ada kezaliman dalam rumah tangga. Zalim macam-macam. Ada suami tidak memberi nafkah. Haram. Jika suami sudah mencari nafkah dengan benar lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa dia. Karena memang sudah berusaha. Yang enggak benar adalah ongkang-ongkang. Tidak peduli dengan urusan nafkah. Ini kadang-kadang modelnya gaya kesolehan. Suatu ketika ada seorang ibu bercerita. Buya, saya punya suami soleh banget. Mendengar kalimat soleh banget kan senang kita. Oh, soleh banget. Iya Buya, Masya Allah. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian. Alhamdulillah. Cuman Buya, kenapa? Dia tidak pernah memberi nafkah. Saya suruh ke pasar. Terus kemana dia? Dia rajin ikut pengajian kemana, sana kemari. Ini mulai marah saya dengar itu. Wah itu kurang ajar itu. Ngaji di mana dia? Ngaji sama Buya Yahya. Wah, ini sampai tak tunjuk. Jangan-jangan orangnya ada di sini. Saya ngomong itu. Itu beralasan dia. Seolah-olah kayaknya pengen ngaji, tapi sebenarnya dia lari dari kewajiban. Banyak model-model kezaliman yang halus. Zalim yang halus, maka malam ini akan kita preteli. Jangan sampai kita masuk ke zaliman. Perlahan demi perlahan. Hidup rumah tangga harus indah. Yang pertama, ayo. Jadikan rumah tangga kita indah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan rumah kita rumah surga. Hindari kemaksiatan di rumah kita. Jadikan rumah kita rumah ibadah, membaca Al-Quran, membaca salawat. Jangan biasa diputar di rumah kita hal yang menjadikan Allah murka. Jangan lakukan kemaksiatan di rumah kita. Jadikan istrimu semakin dekat kepada Allah. Jika engkau menjadikan istrimu semakin dekat kepada Allah, semakin tumbuh subur kepercayaan yang menyuburkan cinta itu. Karena apa? Suami percaya istrinya semakin baik. Semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau seorang suami menyadari, ngerasa istrinya sudah jauh dari Allah, banyak maksiat dilakukan, lihat sepanjang dia pergi pun dia dalam kecurigaan. Kropos itu cinta. Kropos itu kasih sayang. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami, seorang istri yang menemukan suaminya soleh, semakin dekat kepada Allah, takut kepada yang haram, semakin tumbuh kepercayaan yang menjadikan subur itu cinta. Karena suaminya saleh, di saat sang istri telepon suaminya tidak diangkat, lihat jam 9. Oh mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh. Tapi kalau suaminya orang tidak benar, tidak diangkat teleponnya, kenapa tidak diangkat? Jangan. Kalau kita punya pasangan tidak dekat kepada Allah, kita sendiri yang tersiksa. Maka pastikan, ayo kita belajar. Sedikit demi sedikit, rumah kita jadikan rumah yang semakin hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melakukan salat sunnah, ada zikir, ada bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama, ini sangat pribadi dan tentunya ini perlu proses yang panjang, tapi semua harus memulai hari ini. Yang belum duhaan, ayo duhaan. Yang belum bisa tahajud, ayo tidur sore. Agar bisa tahajudan. Hindari bermain sesuatu yang menjadikan kita begadang. Agar bisa tahajud di tengah malam, alangkah indahnya seperti yang dilakukan baginda Nabi. Setelah baginda melakukan sholat yang banyak, dibangunkan istri beliau. Bahkan dianjurkan seorang suami yang ini akan diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah, seorang laki-laki yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya dan memercikkan di wajahnya agar bangun. Itu adalah pahala besar. Atau sebaliknya, jika sang istri bangun duluan kemudian melakukan sholat kemudian membangunkan suami, memercikkan di wajahnya, maka itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Cuman istilah percik memercik ini kayaknya harus ada kesepakatan dulu. Sebelum tidur harus ada kesepakatan, kalau tidak bisa berantem itu nanti. Kalau Nabi dengan Siti Aisyah sudah sepakat pengen jadi ahli ibadah.
Jadi mungkin kayaknya nanti malam sudah berlomba gini, abang siapa yang duluan mercikin ya? Wah cakep ini, wah nanti bisa senyum nanti. Kita di pondok kita biasakan kalau ada anak itu disemprot sama ustadznya nggak boleh marah, senyum. Harus ucapin terima kasih. Karena apa? Lumayan, saya ngantuk tidak usah pergi ke toilet sudah dikirim air. Jadi sudah nggak marah. Jadi biasakan budaya di rumah kita budaya sepakat yang baik. Jadi sudah janjian sama suami, abang. Kalau abang duluan, abang boleh merciki di wajah saya. Kalau saya duluan, saya menunggu. Wah akhirnya berlomba-lomba pengen bangun duluan untuk bisa mercikan air di wajah pasangannya. Jadikan hidup itu indah, bukan marah. Dan juga ada seninya juga, wah ibu yang soleha. Jangan modelnya saja kayak wanita-wanita yang Masya Allah. Tapi nggak punya seni dalam bercinta. Bangunin suami, bang, bangun. Bukan begitu. Coba digigit kupingnya sedikit-sedikit. Pernah begitu? Enggak. Bohong. Maksudnya ya jangan. Ibadah itu kadang-kadang sok congkak kita sok. Kita perlu keindahan juga. Mungkin sambil pijit-pijit kaki suami atau kaki istri pijitin sayang. Sholat. Istrinya nggak sadar tambah enak bang bubuk lagi dan gitu. Maksud kami apa? Membudayakan ibadah pun dengan keindahan. Bukan, awas ya kak bangun. Kita harus berubah jadi apa? Rumah agama, rumah surga. Wah dia ngomong apa itu? Ini kayaknya mabuk nih orang. Jadi ibadah pun menjadi nyaman. Anak-anak kecil dimotivasi sayang nanti tahajud ya. Ayo siapa nak minta dibuatin minum apa? Kopi, teh, susu dan sebagainya. Kita buat rumah kita rumah ibadah. Ibunya yang nggak bisa baca Al-Quran pun bisa saja tiba-tiba anak yang sudah baca Al-Quran, anak soleh tadi ini. Misalnya apa? Sayang, Umi mau melihat kamu baca Al-Quran. Padahal Uminya nggak bisa, karena mungkin baca Quran kebalik juga barangkali. Pokoknya seneng dengar anaknya baca Al-Quran. Kami ingin budayakan budaya yang baik di rumah, ibadah, kebaikan. Hindari sesuatu yang menjadikan orang tidak beribadah. Kurangi megang handphone juga. Handphone itu mengganggu sekali, mengurangi ibadah. Ini kan kita sebut dan kita bahas di akhir. Jadi rumah kita budayakan rumah ibadah, rumah yang indah. Sehingga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Budaya dengan anak-anak kecil, sholat. Anak-anak kita melakukan sholat berjamaah ke masjid. Yang di rumah perempuan-perempuan diajak sholat berjamaah di rumah mungkin. Membaca Al-Quran. Pokoknya dibuat seindah mungkin. Tolong jangan sampai gaya. Mengajak kepada kebaikan tapi gayanya congkak. Tidak diterima. Tapi ayo kita merubah rumah kita. Rumah menjadi rumah yang indah. Rumah surga dengan keindahan. Karena pesan ini harus disampaikan. Sebab ada orang harus sholat ya tahajud. Awas ya tahajud. Ini malasan tuh. Dengan anak begitu kan. Sakit hatinya. Dia pun kalau melakukan sebuah kebaikan hanya karena terpaksa ada bapaknya. Besok bapaknya pergi, merdeka. Menyuruh anak pakai kerudung dengan kelembutan. Menyuruh anak menutup aurat dengan keindahan. Menyuruh istri menutup aurat dengan keindahan. Islam diantarkan dengan keindahan. Baik ini dengan Allah. Kemudian yang kedua. Jadikan rumah tanggamu indah. Dengan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana. Barangkali rumus ini jarang dibaca. Atau ada orang membaca tapi cara bacanya salah. Baca rumus ini dengan benar. Rumusnya sederhana. Hei suami. Ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan salah baca rumus. Hei istri. Ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Bukan ibumu. Kita selama ini baca rumusnya salah. Hei istriku hormati ibuku. Dari mana rumus itu? Rumusnya sederhana. Wahai suami. Ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Bukan ibumu. Wahai istri ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Buahnya apa? Wahai suami. Jika istrimu itu seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Maka dia adalah wanita soleha yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia perempuan yang kurang ajar sama bapak ibunya, Anda akan menitipkan benih di rahimnya, akan jadi manusia yang jahat sama Anda. Pahami makna ini. Wahai istri, jika suamimu itu adalah suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia adalah suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu.
Cuman rubus ini jarang dipakai. Ada seorang istri melihat suaminya transfer ke ibunya sendiri, marah-marah. Suatu ketika ada pertanyaan seorang ibu, Buya, saya punya suami kayak punya istri 2. Saya bingung, kayak punya istri 2. Maksudmu gimana ibu? Masa setiap gaji dibagi 2, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Wah, ini orang sakit ini. Ini orang sakit. Dan ada yang memang marah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, ini kisah nyata. Kita sudah minta izin sama yang bersangkutan. Suatu ketika ada seorang ibu berkata begini, Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Ada ngerti juntrungnya, judulnya apa, tiba-tiba ngomong begitu. Terus ibu, ya maksudnya saya sudah punya gaji sendiri, Buya. Terus sekarang kan suami kan harus patuhi dan harus apa-apa izin. Gini Buya, saya itu punya ibu penjual sayur di pasar, fakir ibu saya. Setelah saya bisa dapat gaji ini, gimana hukumnya kalau saya memberikan uang kepada ibu saya, Buya, tanpa izin suami? Kami bertanya, ibu uang siapa ini? Uang saya sendiri, Buya. Bukan uang suami? Bukan. Jika uangnya ibu bagi-bagi orang di pasar pun boleh. Apalagi diberikan pada ibunya, ibu sendiri. Tanpa izin. Ya tanpa izin memang duitmu. Ya nggak boleh duit suami. Dia langsung mengatakan, alhamdulillah berarti saya nggak dosa. Iya ibu. Ibu tidak dosa. Karena ibu memberikan uang ibu sendiri kepada ibunya ibu. Alhamdulillah. Baik ibu. Bu, saya mau tanya. Saya memahami sisi lain bukan masalah ini. Ini kan hukum fikih gampang. Tapi akhlak beda. Saya membaca sisi akhlak. Ibu, saya mau tanya. Kenapa ibu ngasih duit ke ibunya sendiri saja tanpa sepengetahuan suami? Kenapa? Kok suamimu nggak boleh tahu? Buya, pernah suatu ketika suami saya tahu saya ngasih duit ke ibadah ibu saya. Marahnya nggak kira-kira. Saya nahan di hati saya. Dalam hati saya ngomong, nasib buruk kau punya suami iblis pakai kopiah putih. Itu yakin iblis itu. Mengajari istrinya kurang ajar sama ibunya, kalau bukan iblis mana ada. Ini mah orang baik semuanya, maka saya berani ngomong begini. Kalau ada iblis ini saya nggak akan ngomong. Masa melarang istrinya dan marah-marah. Dia memberikan pada ibunya, mestinya didukung, malah marah-marah. Jadi tadi iblis pakai kopiah putih. Saya enak kalau bicara sama orang-orang baik mah enak. Kalau sama iblis saya mah takut. Wah, nanti saya keroyok sama iblis. Ini adalah kisah seperti itu. Ada seorang suami itu begitu. Sama mertuanya nggak akur. Mertuanya datang ke rumahnya karena dia punya banyak uang. Dia pulang kaya sebenarnya. Karena nggak sering mertuanya datang. Kalau mertuanya datang langsung protes, nginep di hotel. Nginep di hotel. Atau sebaliknya. Seorang perempuan kalau sudah kedatangan adik iparnya. Na'udzubillah. Kedatangan ibunya. Langsung cemberut. Dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ibu udah usah ketawa. Khawatir tawa itu dianggap oleh sebagian orang menunjukkan sesuatu. Nggak boleh ya. Di rumah Anda insya Allah baik semuanya. Amin. Nah, ada kisah yang serupa. Seorang laki-laki datang kepada kami. Dia adalah pengusaha AC, begitu sukses dia. Kemudian bawa anaknya, anak kecil tuh. Setelah itu tanya dia, istri nggak ada. Buya mau tanya, dalam pendidikan anak kan Buya selalu mengajarkan kompak, suami istri kompak gitu. Iya harus. Jangan sampai suaminya, bapaknya ngelarang, ibunya ngizini. Kan biasanya begitu pendidikan anak. Ini bab lain bu. Ibunya tegas, keras. Bapaknya ngentengin. Ibunya marah-marah, tanya Pak, nah lewat pintu belakang. Sudah bapak buka belakang. Ini kan ada gitu tuh. Ada model bapak begitu tuh, ada. Atau ibu sebaliknya. Nggak kompak itu berantakan anak. Akhirnya ini ada seorang suami bertanya begitu. Buya kan ngajari kompak. Iya memang. Cuman dalam ini saya nggak kompak. Kenapa? Gini Buya, saya punya ibu. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya punya adik perempuan, sekarang kelas 1 6 SD atau 1 SMP. Dan semua anak-anak ibu saya adalah lagi pas-pasan. Yang sukses, paling sukses saya. Otomatis karena saya termasuk yang paling sukses ya, mau tidak maulah kami harus ikut membantu ibu.
Alhamdulillah. Cuman Buya saya mau tanya. Saya tidak kompak dengan istri saya. Kenapa? Saya itu kalau memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Gimana hukumnya Buya? Duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Nah ini pertanyaan beda. Kalau ibu tadi pakai nafkah kan? Istrimu sudah kau kasih nafkah karena suami ini? Sudah. Kau berikan apa dulu? Alhamdulillah saya berikan. Kasih mobil, saya kasih ini. Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, uangmu boleh kau berikan siapa saja. Apalagi kau berikan pada ibumu sendiri. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa kan duitmu sendiri. Kan gak kompak. Kompak itu bab pendidikan. Ini adalah bab bekti orang tua. Jadi gak apa-apa? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti saya gak salah. Gak salah. Akhirnya kami bertanya, Pak mau tanya saya. Memangnya kenapa? Kalau istrimu tahu kalau kamu lagi ngirim duit pada ibumu sendiri. Aduh Buya, cemberutnya sebulan. Dalam hati saya, itu jin pakai kerudung. Nasib buruk kalau punya istri semacam itu. Menjerumuskan. Istri melarang suami berbuat baik pada bapak ibunya. Mengajari durhaka. Mengajari durhaka. Dan dia tidak mengerti bercinta. Rayuan dahsyat itu kayak apa sih? Coba saya buat sedikit rayuan merayu. Rayu kan ada kita bulan madu di atas awan barangkali. Itu rayuan gombal. Coba Anda bayangkan indahnya rayuan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Suatu ketika seorang suami ngomong gini. Yang kapan mau belanja? Sekarang ya anterin belanja. Dianterin. Seorang istri belanja dianterin suaminya. Yang bayar kan suami. Dianterin sama suami belanja. Cuman sang istri ini setiap mengambil sesuatu, sang suami minta tambah satu lagi. Minyak goreng 1 kilo, tambah 1 kilo. Gula 2 kilo, tambah 2 kilo lagi. Terlalu begitu. Untuk apa sih ya? Sudahlah. Setiap beli, sang suami minta ditambah. Setiap istri ngambil, minta ditambah. Akhirnya, dibawa ke tempat kasir, dibayarin. Dibawa pulang belanjaannya ke rumah. Sampai di rumah, sang istri menata barang belanjaannya di rak yang sudah disiapkan. Selebihnya, sang istri bertanya, Bang, terus ini bawa kemana Bang? Dibungkus sayang. Dibungkus? Iya. Kok dibungkus? Sudahlah dibungkus. Setelah dibungkus, mau dibawa kemana? Akan aku kirim. Kirim kemana Bang? Ke ibu. Kan ibu abang sudah meninggal. Ibumu cantikku. Habis. Itu orang cerdas kalau ngerayu. Mau tidak mau jatuh cinta ini istri. Cuman banyak laki-laki tidak cerdas. Loh, itu hakikat ada makna yang terkandung di dalam rayuan dahsyat ini. Ada barokah, ada kasih sayang. Ini sebetulnya sederhana, rumah tangga itu begitu seharusnya. Saling mendukung. Saling mendukung untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena berbakti pada orang tua, kunci kebahagiaan. Tidak akan bahagia orang yang menjalani hidup rumah tangga dengan durhaka pada orang tua. Tidak akan. Begitu sebaliknya seorang istri tak taunya apa. Ya sama. Dikasih uang oleh suami, tiba-tiba disisihkan. Bang, tolong beli ini Bang. Iya. Tiba-tiba membuat satu bingkisan begitu. Setelah membuat bingkisan, sang suami bertanya, mau dibawa kemana sayang? Mau dikirim. Ke siapa sayang? Ke Umi. Umi siapa? Uminya abang. Tersentuh hatinya. Begitulah keindahan rayuan ala Nabi SAW. Pantulan cinta. Kita dengan saudara aja juga demikian. Diingatkan yang adik-adikmu tolong perhatikan. Yang saudaramu. Kalau Anda punya istri yang sangat baik dengan saudara-saudarinya, maka ketahuilah dia adalah istri salihah ahli surga. Sekarang banyak suami mempengaruhi istri untuk masuk neraka. Ada istri mengajari suami masuk neraka. Naudzubillah. Jadi jadikan pernikahanmu itu adalah untuk tolong menolong dan berbakti pada orang tua dan berbakti pada keluarganya. Begitu bahayanya pasangan ini kalau salah. Ini babnya beda sebetulnya. Kita masukkan di sini masih ada hubungannya dengan ini. Suatu ketika, ini begitu besarnya pengaruh suami kalau ngajak ke neraka, surga atau istri. Suatu ketika kita bagi waris. Nanti ada pembagian waris itu ada di sini. Pembagian waris. 5 bersaudara sudah beres semuanya. Anak perempuan lagi perempuan sudah beres semuanya.
Setelah dianggap beres, sepakat, pulang mereka bubar. Setengah jam kemudian ada telepon. Perempuan pulang ke rumahnya, telepon. Buya, tolong pembagiannya dipending lagi. Rupanya sang perempuan yang sudah setuju tadi pulang ketemu setan di rumah pakai kopiah putih. Suaminya mempengaruhi. Maka kami ingatkan juga dalam bab ini, wahai suami, jika ada pembagian waris pada istrimu, ajari agar istrimu tidak mengambil lebih dari haknya. Bahkan Anda pun harus marah kalau ternyata mereka berbuat jahat. Karena apa? Kalau istrimu itu jahat dalam urusan waris dengan saudaranya, dia istri perusak. Merusak rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda akan gersang panas karena dia membawa petaka. Begitu sebaliknya. Wahai istri, jika ada suamimu membagi waris atau lagi pembagian waris, ajari agar jujur tidak mengambil lebih dari haknya. Cuman biasanya pasangan saling mengajari untuk masuk neraka. Ini adalah ahli surga semuanya. Amin. Saling mengingatkan. Ini yang kedua. Sebetulnya poinnya ada 10. Kalau 10 sampai pagi nanti. Kami hanya sampai 3 saja. Nanti lanjutkan pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Yang ketiga. Tolong inilah mulai hari ini sudah mulai mengajari pasangannya untuk berbuat baik dengan keluarganya dan saudaranya. Keluarganya dan orang tuanya. Ada keberkahan di balik itu semuanya. Kan dijanjikan. Itu namanya silaturahim. Silaturahim mau diberi apa? Dipanjangkan umurnya. Dilapangkan rezekinya, diberkahi hidupnya. Diberkahi hidup kan enak. Dan indah, hidup dengan cinta itu indah, bukan dengan permusuhan. Ke rumah mertua enak, ke rumah ibu sendiri enak. Allah. Tidak ada permusuhan. Yang ketiga adalah, sekaligus penutup, karena nanti ada barangkali ada tanya jawab dan sebagainya. Jaga mata, wahai hamba Allah. Jaga mata. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga matanya. Jangan dianggap sepele. Itu biasa mengurangi cinta, mengurangi kepuasan, mengurangi kesenangan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita itu untuk menjaga matanya, tutup matanya untuk tidak melihat yang haram. Hari ini perlu kami sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kalau dulu ghaddul basar kan begini, tidak melihat. Akan tapi hari ini tidak melihat aurat-aurat itu. Akan tapi sekarang kita perluas ghaddul basar, menjaga mata dari melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat di handphone, di internet. Jangan dianggap sepele itu, wahai hamba Allah. Kita merenung saja. Kalaupun dia malam ini ada orang biasa nonton, malam ini harus selesaikan. Berhenti. Karena pakar-pakar mengatakan, pakar psikolog mengatakan merusak mental juga. Seorang wanita coba secara teori, kalau Anda seorang istri mengajak suami nonton film porno, itu sebetulnya agar mengatakan suami bahwasanya apa? Yang aku miliki tidak seindah yang kau lihat di televisi itu. Ada gambar. Merusak sebetulnya kalau perempuan cerdas. Karena itu kan film. Seorang laki-laki yang mengajak istri yang nonton itu berarti sebetulnya agar menilai istrinya bahwasanya aku tidak seperti yang itu. Sehingga masing-masing sudah nggak punya kepuasan dengan pasangannya. Bangkit syahwat karena yang dilihat, bukan bangkit syahwat dengan pasangannya. Terus dan itu nyandung. Dia akan penasaran dengan model sehingga naudzubillah yang di dalam Islam ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Karena umumnya orang yang haram dinikahi tidak bangkit syahwat, anak dengan ibu tidak syahwat. Ngelihat nggak bisa. Saudara dengan saudara ngelihat auratnya nggak bisa. Cuman hari ini karena sudah dirusak dengan tontonan, mentalnya rusak, akal pikirannya rusak, sehingga seorang anak pun kadang melihat ibunya syahwat. Anak umur 14 tahun ternyata membolongi, ini cerita nyata, membolongi kamar mandinya hanya untuk mengintip ibundanya. Gara-gara sering nonton film porno. Maka jangan main-main urusan ini. Merusak mental. Seorang bapak syahwat dengan anaknya. Seorang saudara dengan saudarinya. Ini rusak. Makanya kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, kita rusak. Sehingga tidak puas dengan pasangan. Sehingga yang ada adalah dihayal. Semua setiap melihat perempuan seolah-olah melihat mungkin ada yang unik di sana. Unik di sana. Keras hatinya sehingga mudah melakukan keharaman. Banyak penyelewengan gara-gara ini. Selingkuhan gara-gara ini. Maka ayo kita jaga mata kita, ya Allah. Yang punya pengalaman buruk, Allah Maha Kasih. Mulai hari ini ayo kita berhenti. Kalau Anda meletakkan diri Anda di tempatnya orang bertanya, Anda akan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena ini.
Seorang wanita katanya solehah ternyata karena sering menonton, tiba-tiba tidak tahu kenapa penasaran ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, dia menerima begitu saja, melakukan zina. Karena ada fantasi, hayalan, pasangan sudah tidak indah lagi bagi dia, pasangan tidak menarik lagi bagi dia. Dan Anda bisa tanya pakar-pakarnya itu, pakar psikolog deh, sebelum bicara tentang agama. Dan ini nyandu, orang ngantuk, capek ngelihat itu nggak akan puas. Terus akan terus. Dan takutlah kepada Allah, Allah melihat kita. Jangan percaya dengan fatwanya sebagian ustadz mengatakan nonton film porno kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Ustadz, kalau Anda punya hobi nonton film kotor jangan disebarkan, biar Anda sendiri saja yang merusak, jangan rusak orang. Ini bahaya. Kami sampaikan menghilangkan keindahan dalam rumah tangga. Menjadikan orang menjadi tidak puas dengan pasangannya. Sampai kadang seorang perempuan berkata, Buya, apakah boleh kalau saya lagi digauli suami saya membayangkan seorang laki-laki? Ini adalah pertanyaan nyata ini. Hakikat. Karena bagi dia suaminya sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita sudah menjadi orang ghaddul basar, setiap ada yang melihat yang haram, tidak, aku tidak boleh melihat itu. Maka yang halal akan semakin indah. Yang halal akan semakin indah. Ini yang perlu kami sampaikan tentang mata ini. Mengerikan, bahaya, dan merusak. Bagaimana seorang adik dengan kakak jadi syahwat? Sekarang banyak perzinahan terjadi. Dan termasuk, mohon maaf, Anda sebagai seorang ayah yang baik tidak perlu, di samping Anda jangan nonton, jangan menyimpan, termasuk hubungan suami istrinya sendiri kadang di video, screenshot dan sebagainya. Karena kita juga ada banyak anak-anak, kita banyak santri, banyak siswa yang kita temui. Ada anak yang rusak mentalnya karena apa? Pertama kali lihat adalah melihat video bapak ibunya bermain, divideokan. Handphone Anda itu bukan kuping yang nempel terus. Bisa saja jatuh ke tangannya orang dan tangan anak Anda. Nggak perlu. Keindahan suami istri harusnya di hati Anda dan pikiran saja. Tidak harus Anda abadikan itu. Akan dilihat oleh anak-anak. Sehingga seorang anak menjadi jelek pikirannya kepada ibundanya. Seorang anak syahwat dengan ibundanya. Ini bahaya sekali. Zaman ini, lihat. Mungkin ada di antara yang hadir yang menempatkan dirinya tempat bertanya orang, lihat. Mungkin dia seorang psikolog. Atau seorang ustadz, lihat. Betapa besarnya permasalahan yang terjadi gara-gara pandangan yang kotor ini. Anak kecil sudah ngerti perzinahan. Dulu mungkin ada orang bangkit syahwat anak-anak. Belum ada fasilitas-fasilitas untuk melakukan kehinaan. Umur ya 13-14. Nalarnya belum ada, nalar berpikir, nalar pilah-pilihnya belum ada. Yang adanya syahwat. Didorong sama teman yang ngirim foto-foto, enggak. Maka terjadilah kehinaan di usia dini. Maka kita harus waspada. Yang tua pun juga enggak boleh. Jangan mengatakan kalau anak-anak enggak boleh, kalau dewasa mah boleh. Oh bukan, merusak mental. Anda tanya ahlinya, merusak mental. Sehingga betul dengan pasangan sudah tidak indah lagi. Yang ada di hayalannya setiap melihat orang itu bermacam-macam model. Besar, kecil, tinggi, pendek. Khayal aja aneh-aneh. Ini diantaranya perlu kami hadirkan di sini. Agar rumah tangga Anda semakin indah. Jaga mata Anda dari melihat yang haram. Yang halal bagi Anda itulah yang harus Anda nikmati. Tidak perlu kita lirik-lirik. Allah, ada Allah yang melihat kita. Jangan sampai di depan orang kelihatannya Masya Allah khusus ahli ibadah. Masuk kamar dikunci pintu sudah tidak tahu apa yang dilihat. Munafik. Bahkan seorang anak menangis dan berkata, ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi kalau nonton film begituan. Gila sudah. Ada seorang anak menangis. Menangis tentang ayahnya. Ngadu pada kita. Ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi melihat semacam itu. Kenapa? Sudah rusak mentalnya. Sudah gak malu dengan anaknya. Biasa diketahui anaknya. Tidak waspada lagi karena sudah rusak, mentalnya rusak. Semoga Allah mengampuni. Yang sudah pernah kepleset dalam pandangan-pandangan kotor, semoga Allah mengampuni. Dan mulai hari ini ayo kita menjaga. Handphone Anda adalah amanah dari Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk telepon yang baik. Kalau dengar video-video yang baik. Bukan untuk melihat hal-hal yang kotor, hal yang membangkitkan syahwat, hal yang merusak keindahan dalam rumah tangga kita. Ini saja mungkin 3 hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada yang mau ditanyakan, bersilakan. Tidak usah lama-lama. Ahad, Pak Didi, silakan.
Ada bantu estafet belakang? Langsung, tidak boleh dibegal. Langsung ke belakang. Ya Allah. Terus belakang. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tunggu. Jawab. Sudah paham. Sebetulnya ini sederhana. Itu paham saya paham. Baik. Mungkin jawabannya adalah baik. Lanjutkan. Dia sudah paham jawab. Baik. Baik. Sampaikan kepada orang itu untuk pergi ke rumah sakit gila. Orang tersebut. Karena apa? Kok ada suami main tolak balik lagi, talak balik lagi. Itu kasihan. Dan banyak orang semacam ini. Makanya saya tidak tersesona dengan laki-laki main cerai. Cerai itu dipikirkan. Kalau seorang suami ingin mencerai istrinya itu dipikirkan matang. Setelah cerai satu, selagi masa iddah, dia boleh kembali lagi berpikir. Dan seorang perempuan pun kalau mau rujuk itu berpikir. Berpikir bagaimana? Apakah nanti kesalahan yang serupa bakal terjadi? Sekarang belum menyelesaikan permasalahan, rujuk lagi. Habis rujuk cerai lagi. Ini yang terjadi. Makanya ini orang banyak. Orang urusan perceraian jadi kayak orang gila.
Cerai itu disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi cerai satu, kemudian setelah itu belajar. Cerai dua, baru setelah cerai tiga, sudah tidak ada lagi untuk kembali kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain, dan setelah itu dicerai, setelah masa iddah kembali. Cuman dari yang ditanyakan oleh adik yang solehah tadi, dia menceritakan dengan kawannya begini, dia cerai yang pertama dengan tulisan jatuh cerai kalau diniati. Cuman niatnya kebaca, kenapa? Dia rujuk. Sebab kalau nggak ada cerai, ngapain dia bicara rujuk? Berarti niatnya kebaca setelah dia kembali rujuk. Setelah itu cerai yang kedua. Cerai yang kedua adalah setelah rujuk. Berarti jatuh cerai. Kemudian pergi. Lah pergi tiba-tiba datang lagi. Mencerai lagi. Berarti kalau memang seperti itu berarti jatuh cerai tiga. Nggak bisa lagi kembali. Dan sebetulnya di saat tidak boleh kembali ini keberuntungan bagi kedua belah pihak. Sang istri bisa mendapatkan suami yang lebih baik lagi. Ngapain kembali kepada laki-laki begitu? Main cerai saja kok. Kami anjurkan, sampaikan kepada teman Anda yang perempuan itu agar dia menjadi wanita cerdas. Jangan mau dengan laki-laki seperti itu. Ayo gitu. Cari laki-laki lain, kan begitu disyariatkannya. Laki-laki lain yang lebih soleh bisa muliakannya. Kemudian ya, bagi laki-laki yang gampang mencerai semacam itu, Anda ini laki-laki hebat. Kalau memberikan pendidikan tidak harus pakai kata cerai. Aslinya seperti itu. Sekarang begini, mohon maaf. Ini biar masalah cerai. Banyak wanita itu dikit-dikit minta cerai. Wanita dikit-dikit minta cerai. Cuman sebetulnya kalau kita paham, laki-laki cerdas, kalimat wanita minta cerai itu sebenarnya hanya kalimat saja minta cerai. Tapi maknanya beda. Maknanya, abang ayo berubah. Maka para suami, kalau ada istri minta cerai jangan percaya. Itu bohong itu. Biasanya itu minta berubah karena Anda masih kasar, Anda kurang peduli, kurang tegur sapa, pergi nggak pamit, datang nggak ngomong-ngomong. Jadi pengen berubah. Betul Bu? Cuma ada suami mau pamitan pergi, kenapa Anda enggak pernah pamitan, Pak? Saya pamitan enggak pernah denger, main HP terus. Betul, Pak? Sudah, sekarang hari ini damai. Nggak boleh, selesai ya. Ibu yang solehah, Dinda yang solehah, insya Allah sampaikan pada dia, sudahlah kalau sudah cerai tiga, selesai dapat suami yang baik, insya Allah. Kalau memang mau kembali, dudukkan ulama yang mendudukkan. Kenapa yang menjadi sebab perceraian? Kalau sebabnya itu belum diberesi, nanti gabung cerai lagi, gabung cerai lagi. Jadi seperti itu. Sampaikan salam kepada yang bersangkutan. Kayaknya harus ngadep khusus kepada Buya nanti. Nanti saya kasih pengarahan. Ngadep spesial, nanti saya kasih pengarahan ya. Cuman kalau model dia adalah mungkin sakit mental dia. Betul dia bingung, mencerai, pengen balik lagi. Setelah pergi, pengen lagi. Tapi itu masih lumayan dengan kata rujuk. Yang lebih gila lagi adalah waktu rumah tangga suami istri berantem, giliran sudah cerai berzina. Ada. Setan membisikkan di saat sudah cerai. Di saat masih suami istri, dia berantem terus. Di saat bercerai, ternyata malah berzina. Loh ini kan lebih gila lagi. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Rumah tangga saudara teman Anda tadi, semoga Allah beri rumah tangga yang indah. Semuanya indah, bahagia semuanya. Dan bapak-bapak sadar, kalau pulang, kalau pergi, tolong pamitan sama suami istri. Ya, kalau sudah pergi, telepon, lemah lembut. Suami, kalau pulang, tolong sambut, ambilkan segelas air. Jangan main handphone toh, ya. Televisi, yang indah, semua damai. Karena sudah satu-satu, ya. Ya, satu-satu harus begitulah. Hidup indah itu gampang. Kecuali kita jadi orang egois, tidak peduli dengan pasangan. Ada rumus yang perlu kami sampaikan. Rumus indah adalah sederhana. Rumus Siti Khadijah. Di saat ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Dia jawab sederhana, demi Allah,
Semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau seorang istri semua mikirkan bagaimana suamiku senang, kan beres, bukan aku senang. Suami mikirkan bagaimana istriku senang, wah indah. Lupa pamitan, apa sih salahnya? Kirim WhatsApp, ma sayang telat tadi, buru-buru, mohon maaf. Istrinya jauh lebih bagus lagi, mohon maaf tadi juga di toilet kelamaan bang, mohon maaf, sama indah. Jadi jangan cuek bebek, nggak ada. Yuk hidup indah lah. Insya Allah ada silsilah selanjutnya. Terima kasih pertanyaan, soalnya pertanyaan bagus. Itu sebab yang punya masalah itu banyak. Orang-orang yang disebut harus masuk rumah sakit tadi, itu banyak. Dikit-dikit tempeleng, cerai, rujuk lagi. Mau lagi perempuannya, sudah ditempeleng, dicerai, dirujuk, mau lagi. Ini kan bingungan. Ada semacam itu. Insya Allah ya, sampaikan dia bersangkutan, suruh ketemu Buya. Tak kasih nomor telepon, nanti telepon. Sampaikan dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Biar adil bapak-bapak. Satu-satu. Nanti ganti ke ibu-ibu. Ini ada pertanyaan tertulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Anda di mana? Istri anak dua. Istri di mana? Nikahi seorang janda. Sudah punya anak dua. Anda dua, jadi 4 anak Anda. Oke, baik. Istri yang pertama di mana? Pisah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Yang ngurus anak Anda, mantan istri dengan suaminya. Baik. Perpisahan di dalam Islam itu adalah tasrih bi ihsan. Imsak bima'ruf, kalau dalam rengkuhanmu istri harus kau muliakan. Dan di saat seorang wanita harus kau cerai yang baik. Sehingga tidak ada istilah broken home dalam Islam. Maka seorang bapak yang baik, kalau pisah dengan istrinya, maka tidak boleh mengajari anaknya bermusuhan dengan ibunya. Seorang ibu yang baik yang sudah pisah dengan suaminya tidak boleh mengajari anaknya musuhan dengan bapaknya. Karena kalau seorang ibu ini telah mengajari kebencian pada anaknya kepada ayahnya, berarti telah mengajari kehancuran. Anak bakal durhaka pada orang tua. Mungkin bapaknya sangat jelek, gak bener, akan tapi tidak boleh ngajari permusuhan. Kalau memang anak sudah tahu, dihibur begini, sayang, kamu memang sudah tahu ayahmu begitu, tapi tolong, kalau kamu sukses, yang menyelamatkan ayahmu adalah engkau. Umi tidak bisa ketemu lagi dengan ayah. Tidak bisa, selamanya gak bisa, saya sudah putuskan. Tapi ingat, ayahmu tidak akan putus dengan kau. Itu baru perempuan hebat. Tidak ada menghancurkan. Jangan sampai anak diprovokasi. Bapakmu begini. Yang satu lagi, ibumu begini. Kadang seorang laki-laki marah, ibunya dijelek-jelekin pada anaknya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda benci kepada ibunya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda masuk neraka. Karena anaknya akan benci pada ibunya, gak bisa bakti. Sejelek apapun itu ibunya, diajari anaknya untuk menjadikan ibunya baik. Nah, seperti itu. Kemudian, biarpun berpisah, tidak ada permusuhan. Ya kalau misalnya dia ngerawat anakku, yang memberi nafkah adalah aku sebagai seorang suami. Suami wajib berikan nafkah. Kalau kita hanya memberikan uang saja untuk anak, memang siapa yang jaga?
Apa sih salahnya kalau kita juga memberikan penghargaan kepada yang rawat anak saya? Ya kan? Mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kita cari pembantu berapa kira-kira? Kan begitu. Sebab semua tanggung jawab adalah kita. Tanggung jawab. Maksud kami adalah ya jangan pelit-pelit amat lah. Maksudnya begitulah. Itu adalah juga ngerawat anakku kok. Bisa kalau aku ngerawat kayaknya nggak bisa juga. Jadi tetap ada silaturahmi itu ada. Mungkin hubungan suami istri memang sudah tidak ada. Tapi tidak boleh ada permusuhan. Ya mungkin berkata, kebutuhan anak berapa, mungkin yang rawat berapa, yang nemeni, nganterin sekolah, bensin, segala macam. Jangan sampai ada, ya kan anak kita bersama, kan ente beban. Enggak, suami punya tanggung jawab nafkah, seutuhnya. Suami punya tanggung jawab nafkah, seutuhnya. Sampai yang rawat dia sama pembantunya adalah kewajiban suami. Makanya istri enak. Tapi istri, ini babnya beda lagi. Kalau ternyata seorang istri menemukan suaminya nggak punya duit, ini bab nanti. Bukan berarti harus menuntut. Ada keindahan di dalam mengabdi kepada suami. Nanti insya Allah ada silsilah istri yang mencukupi. Maka saat itu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jadi ya wajarlah. Kalau dia memotongkan butuh. Cuman seharusnya pakai resmi, pakai omong aja deh. Jangan main potong lah. Bang, misalnya untuk saya gimana antar jemputnya ini kan udah repot setiap pagi. Itu sah-sah aja. Cuman sebagai laki-laki ya tahu diri dong, masa ngerawat anak nggak gampang ya. Insya Allah setelah ini insya Allah duitnya banyak. Wah, harus kasih banyak duit insya Allah membantu anak yang di sana dan anak terjaga insya Allah. Itu saja. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan tertulis. Ada? Ada seorang meminta-minta dengan cara meletakkan drum di tengah jalan, yang itu bisa saja membahayakan minta-minta orangnya di situ. Ya, itu kan sebetulnya adalah tugas kita bersama, khususnya aparat untuk menertibkan ya keselamatan orang ya. Jangan sampai minta di tengah jalan, itu kan membahayakan lalu lintas juga. Mobil kencang, tak taunya ada drum di tengah jalan, ada orang minta-minta. Biarpun katanya untuk masjid dan sebagainya harus dirapikan itu. Supaya tidak mengganggu. Kemudian di sisi lain, munculnya peminta-minta dengan model bermacam-macam ini, ada dua. Yang pertama adalah mungkin memang kita kurang peduli kepada mereka. Sehingga meminta pun dia harus bermacam-macam model. Mungkin badan zakat tidak berjalan, santunan tidak berjalan, sehingga banyak orang-orang fakir yang bingung untuk minta-minta. Ada juga memang minta-minta jadi hobi. Ini semuanya problem di masyarakat semuanya. Makanya sekarang apa yang hendaknya kita lakukan? Biasakan jadi orang tidak berani, tidak mau minta-minta. Kita tidak perlu nasihati orang di sana. Kita diri sendiri. Pastikan saya menjadi orang yang mandiri. Paling tidak kalau saya tidak bisa berbagi, saya tidak ngerepoti orang. Biasakan dengan sederhanaan. Sebab ada orang gayanya itu ngerepoti orang, numpang, menikmati pemberian saudaranya, minta terus. Nah, itu biasa jiwa mental. Mentalnya mental peminta-minta. Itu biarpun kaya raya tetap saja minta. Jadi ustadz gayanya juga minta-minta. Keliling minta-minta, itu mental. Makanya Nabi marah dengan Syawal, peminta-minta. Peminta-minta itu kalau bukan orang fakir yang sesungguhnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan mukanya tidak ada dagingnya. Maksudnya dipermalukan oleh Allah. Artinya meminta itu haram. Kecuali bagi orang fakir yang benar-benar fakir, minta untuk hajatnya. Tapi kalau minta jadi hobi adalah haram. Nah itu adalah masalah ketertiban itu. Kalau pertanyaan hukumnya gimana? Hukumnya dia mengganggu orang dan juga membahayakan dirinya. Ya hukumnya nggak boleh kalau orang membahayakan dirinya kan sederhana. Ada orang berdiri tengah jalan, ya bahaya dong. Kalau bisa saja bunuh diri hukumnya. Cuman ini kan masalah perlu edukasi dan juga ketertiban. Ada Pak Polisi misalnya yang menertibkan itu, tolong minggir. Kemudian di sisi lain, ayo dilacak orang itu jangan-jangan betul-betul benar, butuh. Ditanya, Anda jangan sampai cuek ada orang begitu. Dari mana rumahmu? Kalau dia membohong ya diselesaikan juga. Kalau ternyata di rumah mungkin ibunya sakit, ayahnya sakit. Kenapa kita tidak? Sekarang jujur pada Anda ini yang nulis ini. Waktu Anda lihat orang begitu, Anda pernah bertanyakah tentang keadaan dia yang sesungguhnya? Jangan-jangan dia orang fakir beneran yang perlu dibantu. Ayo.
Kita perlu menghidupkan hati. Jangan Anda melihat orang begini, biarkan saja. Anda tanya, Bapak rumahnya mana? Dicek, barangkali rumahnya benar-benar betul fakir. Kemudian dia perlu bantuan sehingga harus melakukan semacam itu karena mendesak sekali. Ibunya masuk rumah sakit, tidak bisa ngobati dan seterusnya. Kan bisa saja begitu. Kalau ternyata terbukti begitu, ayo bangkit kita tolong mereka. Tapi kalau memang hobi, ya lain cerita. Pak polisi yang menyelesaikan. Nanti kan begitu, dipikirin. Jadi jangan dibiarkan. Anda cuek, Anda salah. Mungkin justru teguran saya bukan pada orang yang berdiri tadi. Anda, apa yang Anda lakukan di saat Anda melihat orang semacam ini? Anda hidup tidak hati Anda? Orang meminta-minta itu. Anda tanya. Kalau dia pembohong kan ada grup apa namanya? Grup pengemis-pengemis yang di... Itu ada kan? Pengemis buatan itu loh. Memang pekerjaannya seperti itu ada. Kalau seperti itu ya jangan. Harus diamankan itu supaya nggak ganggu orang. Tapi kalau orang butuh yang sesungguhnya, kita harus membantunya. Seperti itu. Kemudian, seorang muslim menikah dengan non-muslim, ini pembahasan fikih. Dia mencontohkan satu tokoh, nggak usah kami sebut. Seorang muslim menikah dengan non-muslim. Muslim ya. Kalau muslimah menikah dengan orang non-muslim apapun bentuknya dianggap tidak sah pernikahannya. Sebentar dulu, ini kan saya sama. Kalau pernikahannya seorang muslimah dengan non-muslim, maka pernikahannya tidak sah. Cuman di saat pernikahan tidak sah bukan harus kita caci maki loh ya. Sebab kami menemukan seorang muslimah sudah terlanjur punya anak dengan non-muslim. Muslimahnya saja tetap salah itu, tapi bukan harus kita caci maki. Karena dia pernah waktu menikah dia tidak mengerti. Ini kejadian yang kita temui. Lalu bagaimana caranya? Harus berpisah halus. Kalau tidak sudah ada anak. Anak memang tidak sambung nasabnya secara fikih. Fikih pembahasan itu. Tapi tarbiyah beda. Pernikahannya memang tidak sah. Dan jika dilanjutkan terjadi perzinahan. Cuman wanita ini lemah di tempat tersebut. Ada. Yang jelas kalau bicara hukum seperti itu. Pernikahan seorang muslimah dengan non-muslim adalah tidak sah. Cuman makna tidak sah. Kalau Anda menemukan di beberapa negeri ada muslimah menikah dengan muslim. Ya tetap tidak sah. Cuman kan masih lumayan dia masih muslimah. Bukan ikut kafir. Kita sanjung keislamannya saja, tinggal dia menarik diri perlahan bagaimana. Kan nggak gampang. Kalau masyarakat Indonesia kan muslim semuanya. Di negeri kafir sana, dia nggak segampang itu. Maka pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istri secara hukum dianggap tidak sah. Cuman dia masih lumayan sebagai seorang muslim. Kita besarkan hatinya, kau seorang muslimah, berpikirlah sekarang bagaimana engkau bisa mandiri, lepas perlahan. Atau kau tarik suamimu agar masuk Islam, lalu akad baru lagi. Begitu. Tidak perlu caci maki di sini. Jelas. Tapi kalau seorang laki-laki yang muslim, perempuannya ada non-muslim, dilihat. Non-muslim ini apakah ahli kitab? Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam madhab kita, khususnya madhab Imam Syafi'i, menikah dengan ahli kitab itu sah dengan catatan. Sah ya. Sah itu bukan harus pilihan loh ya. Sah itu adalah halal. Sah itu halal tapi bukan sebuah pilihan. Anda harus bisa membedakan. Anda laki-laki menikah dengan perempuan siapa saja asal muslimah sah. Warna merah, putih, kuning, hijau dan sebagainya, gila tidak gila. Mohon maaf kalau saya ngomong, Anda sebagai seorang laki-laki muslim. Ada seorang muslimah gila, boleh tidak menikah? Sah atau tidak? Sah. Ini bicara sah ya. Anda sebagai seorang laki-laki soleh, baik, ada perempuan gak benar, kurang ajar, jelek ini, sah atau tidak? Sah muslimah. Bicara sah itu bukan berarti impian, harus paham makna ini. Bukan berarti menikahnya seorang muslim dengan non-muslim adalah sah lalu berbondong-bondong. Oh tidak. Ini hanya bisa keabsahan. Hanya di dalam madhab Imam Syafi'i agak diketatin. Sahnya ahli kitab itu ahli kitab yang memang ada silsilah ke atas kepada ahli kitab yang benar. Sehingga menurut madhab kita Imam Syafi'i, ahli kitab di Indonesia itu dianggap tidak sah. Tapi madhab lain sah. Seperti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, selagi mengatasnamakan
mengatasnamakan agama Islam, agama Nasrani atau Yahudi, maka itu dianggap ahli kitab yang sah dinikahi. Cuman masalah sah dinikahi ini ada hukum-hukum di bawahnya yang banyak. Biasanya begini loh ya, ini makanya jangan serta-merta Anda menikah dengan non-muslim. Kami sampaikan, hei saudariku yang Nasrani, Anda Nasrani ya, Anda yang Nasrani, saudariku Nasrani, kami himbau Anda kalau menikah sangat indah kalau Anda memilih yang Nasrani. Biar sama-sama ke gereja. Tidak perlu Anda mengejar seorang muslim. Terjadi banyak perbedaan. Ini nasihat. Kan begitu, nasihat adil. Anda sebagai seorang Nasrani perempuan, kalau ingin menikah, menikahlah dengan seorang Nasrani. Bahkan Nasrani pun yang madhabnya sama dengan Anda. Biar ibadahnya sama. Kan harapan kami, rumah tangga Anda indah, serasi. Tapi kalau Anda Nasraninya beda saja, kadang gerejanya beda dan sebagainya, kan tidak indah. Apalagi dengan Muslim, maka himbauan kami, Anda sebagai seorang Nasrania, seorang wanita Nasrani, tidak perlu menikah dengan seorang Muslim, pilihlah seorang Nasrani yang menurut Anda baik-baik, yang agamanya sama dengan Anda. Maka kami himbau kepada seorang Muslim, pilihlah seorang yang Muslimah, yang sama-sama pergi ke masjid, pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian ada panjang kisahnya. Biarpun boleh, apakah harus kita ambil? Permasalahannya adalah di saat berada di dalam negeri, mohon maaf negeri Islam, negeri yang dinaungi oleh aturan Islam. Jika ada seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, kemudian tiba-tiba Muslim ini meninggal dunia, hak perawatan anak ditanggung oleh negara yang Muslim itu, karena diamankan. Coba, kalau hari ini misalnya seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, punya anak 5, kecil-kecil meninggal dunia, yang rawat siapa? Ini kan harus waspada kalau Anda ingin menikah. Ini bukan masalah mencaci agama lain. Oh tidak. Justru himbauan kami ada setiap agama hendaknya menikah dengan agama yang sama. Ini tidak ada caci kepada Nasrani dan sebagainya. Himbauan. Karena kita ingin mengajarkan bagaimana rumah tangga serasi, indah, bahagia. Orang Nasrani menikah Nasrani. Dan hendaknya tidak nikah dengan Hindu juga. Karena bisa memilih menikah itu. Yang sama-sama ibadahnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang keabsahan, seorang Muslim menikah dengan ahli kitab dikatakan sah. Akan tapi bukan itu impian. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia bukan ahli kitab yang sambung ke atas. Sehingga di Indonesia ini menurut mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Tapi menurut mazhab Malik adalah sah. Dan selagi ada peluang sah, ya kita anggap sah. Keturunannya masih Muslim, disambung nasabnya. Tinggal ayo kita didik sama-sama dengan cara yang baik. Seperti itu. Supaya tidak caci maki. Di saat ada fatwa mengatakan Muslimah tidak boleh nikah dengan non-Muslim, itu bukan berarti caci maki. Enggak. Itu adalah ranah agama, setiap agama punya privasi. Kalau seandainya ada orang agama tertentu di sini, misalnya agama lain, melarang nikah dengan Muslim, kita nggak boleh marah kok. Misalnya ada agama yang keras, dilarang anak-anak kita menikah dengan seorang Muslim, ya sah. Anda punya agama, Anda ingin ngurusi anak Anda. Seharusnya hal demikian ini tidak boleh jadi bahan permusuhan. Kadang-kadang dipelintir, digoreng atau menjadi sebab permusuhan. Tidak. Di saat kami membawa fatwa ulama yang mengatakan tidak sah, itu bukan berarti mencaci agama lain. Tidak ada caci maki. Kita harus menghargai antara agama dengan agama. Seperti itu insya Allah. Jadi pernikahannya adalah menurut mazhab kita Syafi'i adalah tidak sah. Selagi tidak sah, tidak sambung nasab. Tapi menurut mazhab lain masih ada sah, peluang untuk kita anggap sah dan itu keturunannya. Tinggal nanti ditata saja pendidikannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada namanya tarbiyah. Maka kami himbau setelah ini, wahai saudaraku yang Nasrani, menikahlah Anda dengan wanita Nasraniyah. Wahai yang Buddha, nikahlah dengan Buddha. Agar lebih mudah untuk menciptakan keindahan. Yang Muslim dengan Muslim. Tidak usah pakai silang-silangan begitu. Itu lebih mudah untuk menggapai keindahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.